Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Alfinatu Zahro dari program studi Perbankan Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan yang bagus kali ini aku akan menjelaskan mengenai aku akan membahas tentang sistem ekonomi Bani Umayyah dan pengaruhnya terhadap perekonomian Islam. Nah, kenapa sih aku bahas topik ini? Karena topik ini itu menarik banget. Karena pada masa Bani Umayyah itu bisa dibilang fondasi awal dari sistem ekonomi Islam yang teratur dan terstruktur. Mereka adalah generasi pertama setelah Khulafaur Rasyidin. Jadi, sistem pemerintahan dan ekonominya mulai dibentuk secara modern, tapi tetap dengan nilai-nilai Islam, gitu. Oke, sebelum kita masuk ke sistem perekonomiannya, kita bahas lagi mengenai sejarah dinasti Umayyah dulu ya. Nah, Bani Umayyah ini berdiri pada tahun 661 Masehi setelah berakhirnya masa pemerintahan khalifah terakhir, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pendiri dinasti adalah Muawiyah bin Abi Sufyan dan pusat pemerintahannya berada di Damaskus, Suriah. Nah, pada masa ini, wilayah kekuasaan Islam sangat berkembang luar biasa luas, mulai dari Spanyol di barat sampai India di timur. Dengan wilayah sebesar itu, otomatis sistem ekonomi juga harus disusun rapi supaya stabilitas negara tetap terjaga dan rakyat bisa sejahtera dong. Nah, dan yang kerennya lagi, sistem ekonomi yang mereka bangun ini berlandasan prinsip keadilan, pemerataan, dan tanggung jawab sosial sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, dari situ ketika muncul beberapa pertanyaan, apa sih yang jadi dasar ekonomi Islam di masa Bani Umayyah? Nah, ada 5 prinsip penting yang dijalankan oleh para khalifah Bani Umayyah. Yang pertama adalah keadilan atau al-adl, yaitu berarti setiap kebijakan ekonomi harus menjamin keseimbangan antara pemerintah dan rakyat. Yang kedua adalah kesejahteraan sosial. Negara wajib memastikan nggak ada kesenjangan ekstrim antara si kaya dan si miskin. Jadi itu kayak menekan angka ketimpangan sosial. Yang ketiga adalah larangan riba, penipuan, dan manipulasi harga. Nah, yang keempat ada distribusi kekayaan merata. Nah, contohnya apa saja sih distribusi kekayaan merata pada masa ini? Yaitu melalui zakat, infak, kharaj yang berarti pajak tanah, dan jizyah, pajak bagi masyarakat non-muslim. Yang kelima adalah tanggung jawab moral dalam bisnis dan perdagangan. Nah, intinya ekonomi itu bukan sekedar mencari untung, tetapi juga ibadah, dan itu benar-benar dijalankan oleh para khalifah Bani Umayyah. Nah, kita sudah masuk di perkembangan ekonominya. Kalau ngomongin soal perkembangan ekonominya, masa Umayyah itu produktif banget di 3 bidang utama. Yang pertama adalah pertanian. Pertanian menjadi tulang punggung ekonomi. Jadi mereka itu pada dinasti Umayyah itu benar-benar bergantung pada sektor pertanian. Pemerintah itu memperbaiki sistem irigasi, mengatur pajak tanah atau kharaj, dan melindungi petani dari pungutan yang berlebihan. Dan begitu pula banyak lahan di Irak, Mesir, dan Suriah itu dijadikan pusat produksi pangan utama. Yang kedua adalah perdagangan. Nah, tidak hanya pertanian, perdagangan pun juga berkembang pesat banget. Karena apa? Karena wilayah Islam yang sangat luas, otomatis jalur dagang dari Timur Tengah Afrika Utara sampai Asia Selatan itu jadi super aktif. Pedagang Muslim bahkan udah sampai ke India, Cina, dan Afrika Timur buat ekspor impor barang seperti rempah, logam, kain, dan hasil bumi. Nah, disinilah posisi umat Islam jadi pemain utama ekonomi dunia. Yang ketiga ada keuangan dan pajak. Mereka ini mempunyai lembaga keuangan negara yang disebut Baitul Mal. Nah, Baitul Mal ini itu isinya dari zakat, jizyah, kharaj, dan ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Jadi harta rampasan perang ini itu bukan dikasih terhadap prajurit-prajurit yang
berperang, melainkan dimasukkan ke Baitul Mal tadi. Nah, uang ini tuh bukan buat memperkaya penguasa, tapi buat kesejahteraan rakyat, seperti pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial. Nah, setelah kita membahas perkembangan ekonomi, selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh-tokoh pentingnya nih yang berperan besar dalam sistem ekonomi dinasti Umayyah. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebagai pendiri dinasti, beliau terkenal sangat disiplin dan visioner banget. Dia membentuk sistem administrasi dan keuangan yang rapi, termasuk divisi pajak dan catatan keuangan negara. Muawiyah juga membangun armada laut untuk memperluas perdagangan internasional. Bisa dibilang kayak membangun jalur ekonomi global pertama versi Islam. Yang kedua ada Abdul Malik bin Marwan. Nah, ini salah satu reformis ekonomi terbesar. Beliau pertama kali mencetak mata uang Islam sendiri, yaitu dinar emas dan dirham perak yang bertuliskan kalimat tauhid. Langkah ini tuh bikin ekonomi Islam makin kuat dan gak tergantung sama koin Bizantium atau Persia. Selain itu, beliau juga menyatukan sistem pajak dan administrasi ekonomi biar lebih efisien. Yang ketiga adalah Umar bin Abdul Aziz. Pasti sering denger dong, ini tuh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini tuh bener-bener saat dinasti Umayyah berada di puncak kejayaan. Kalau yang ini tuh pasti kalian banyak yang tahu deh, karena beliau itu dikenal sebagai khalifah paling adil dalam sejarah Islam. Nah, Umar bin Abdul Aziz memperketat pengawasan zakat, menghapus pajak yang memberatkan, dan mengembalikan harta negara yang disalahgunakan. Dan yang luar biasa, pada masa pemerintahannya, nggak ada lagi penerima zakat, karena semua masyarakat sudah makmur. Keren banget kan? Nah, dari semua kebijakan itu, sistem ekonomi Bani Umayyah menghasilkan dampak besar banget buat peradaban Islam. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, kesejahteraan masyarakat meningkat. Rakyat hidup dalam kemakmuran. Contohnya tadi berada di saat kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz yang sampai masyarakat itu tidak dapat zakat karena emang mereka semua itu udah mampu dan tidak masuk dalam kategori penerimaan zakat. Yang kedua adalah perdagangan internasional makin luas. Umat Islam jadi pusat ekonomi dunia. Kenapa begitu? Karena wilayahnya sudah sangat luas dan itu tuh termasuk di jalur-jalur perdagangan yang mana Islam itu sudah berdagang melakukan ekspor impor sampai di Afrika Timur, Cina, dan India. Yang ketiga, administrasi ekonomi tertata rapi. Sistem pencatatan keuangan sudah seperti akuntansi modern. Yang keempat, kemandirian moneter tercapai lewat mata uang Islam tersendiri, yaitu tadi dengan Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang mencetak dinar emas dan dirham perak. Yang kelima adalah nilai-nilai moral dan keadilan ditegakkan. Ekonomi dijalankan dengan amanah dan kejujuran sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, kalau kita tarik ke zaman sekarang, sistem ekonomi Bani Umayyah ini bisa banget jadi inspirasi buat negara modern. Misalnya, manajemen fiskal syariah kayak Baitul Mal bisa diterapkan di lembaga keuangan publik modern. Sistem zakat dan pajak Islam bisa bantu pemerataan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Sekali lagi, kalau pemerataan itu, distribusinya itu secara merata dan tepat sasaran, maka rakyat itu bisa sejahtera dari sistem zakat dan pajak tersebut. Terus kemandirian moneter ala Abdul Malik bisa kita contoh buat memperkuat mata uang nasional. Dan yang paling penting, integritas pemimpin kayak Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu harus banget diteladani buat melawan korupsi di zaman sekarang. Karena tanpa moral dan keadilan, ekonomi sehebat apapun ujungnya pasti rusak juga. Nah, kesimpulannya, masa Bani Umayyah ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam bisa berdiri kokoh, modern, dan tetap berpihak pada rakyat. Sistem mereka berhasil menyeimbangkan antara kekuatan material dan nilai spiritual.
para khalifahnya bukan cuma mikirin pertumbuhan ekonomi, tapi juga keberkahan dan keadilan sosial bagi masyarakatnya. Nah, kalau prinsip-prinsip kayak kejujuran, amanah, dan keadilan sosial ini bisa kita hidupkan lagi sekarang. Bukan gak mungkin umat Islam bisa membangun ekonomi modern yang kuat dan berkeadilan sama kayak masa kejayaan dulu. Nah, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga video ini bisa nambah wawasan dan semangat kita buat belajar dari sejarah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.